Selamat siang ya, siang Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini hari yang berbahagia sekali. Hari ini kita sudah dijadwalkan Zoom ya, hari RPK Review Product Knowledge, dan hari ini luar biasa kita kedatangan tamu yang semuanya pasti kenal nih. Semuanya pasti kenal karena beliau ini adalah juara 1 dari MasterChef Indonesia, salah satu program yang terfavorit di RCTI. Ya, dan beliau juga foundernya dari Madu Melipon ini. Nah, kita sambut sama Ibu Desi. Silakan Bu Terima Desi. kasih. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Jadi hari ini saya diminta oleh Outlets Indonesia, diwakili Pak Raifin dan juga Ibu Yeni, kemarin menghubungi saya untuk berbagi product knowledge tentang Melipon Honey, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin saya akan bisa di itu ya Pak ya, langsung kita masuk ya. Mungkin buat teman-teman yang suka masak ya, kalau dulu, bukan dulu sampai sekarang juga ada satu acara di televisi nasional maupun internasional, itu namanya MasterChef ya. Jadi saya mengalami anugerah Tuhan tahun 2012. Saya memenangkan pertandingan di MasterChef Indonesia di RCTI pada waktu itu, sekaligus juga wanita pertama yang memenangkan perlombaan MasterChef. Nah, saya memang pada dasarnya adalah seorang ibu rumah tangga, tapi juga seorang pembisnis. Jadi dari dulu memang suka aja gitu ya, urusan kerjaan, kayak bisnis begitu suka gitu. Dan kebetulan memang saya ada di dalam MasterChef itu karena saya ingin meninggalkan warisan nilai-nilai. Jadi bukan warisan berupa uang ataupun harta, tapi warisan contoh buat anak-anak saya. Kalau mereka punya mimpi, maka mereka harus mengejar mimpinya. Jadi saya pikir bahwa idol itu apa ya? Orang yang dikagumi itu harus mulai dari rumah. Saya bukan mau dikagumi gimana sama anak-anak saya, bukan, minimal saya bisa menjadi contoh buat mereka bagaimana caranya mengejar mimpi gitu. Dan mengejar mimpi itu tidak ada cara yang mudah dan harus melakukannya dengan cara yang benar, bukan melakukan apapun untuk mengejar mimpi, tapi lakukan dengan cara yang benar. Karena saya percaya ketika kita menjalankannya dengan benar, rezeki itu sudah dipersiapkan buat kita, gitu ya. Tapi kalau jalannya nggak benar, gitu ya, singgung sana, singgung sini, lalu dengan cara yang tipu-tipu sana, tipu-tipu sini, gitu ya. Itu mungkin satu kali kita akan dapat banyak, tapi hilangnya juga cepat, gitu ya. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Jadi saya di karantina selama 4 bulan dan dari 18.000 pendaftar pada waktu itu, ya lumayan ya, masanya memang masa yang sangat melelahkan, tapi saya bersyukur kembali saya mengalami anugerah Tuhan, diangkat untuk bisa memenangkan MasterChef pada waktu itu. Dan sampai saat ini saya masih bergerak di bidang kuliner dan juga sekarang sangat tertarik di makanan-makanan atau bahan-bahan yang natural, karena saya menemukan banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul karena hal-hal yang tidak natural ya. Salah satunya contoh semalam saya baru bertemu dengan komunitas autoimun ya, karena mereka dari apa yang saya dengar, karena mungkin dari kecil tuh sering mengkonsumsi bahan-bahan makanan tidak natural, dan mohon maaf saja tanpa menyudutkan salah satu pihak medis atau apapun, kalau dari pengalaman saya dulu, kalau sakit tenggorokan sedikit udah dikasih antibiotik ya, atau mungkin makan suplemen-suplemen yang sebetulnya tidak selalu badan kita perlu, tapi kita ikut-ikutan saja, itu juga tidak kurang baik akibatnya buat tubuh kita. Itu sebabnya Melipon ini ada, itu untuk salah satu visi kami adalah menjadi produk herbal natural yang menjadi solusi kesehatan buat masyarakat Indonesia, keluarga di Indonesia. Ini salah satu visi kami. Itu yang alasan mengapa akhirnya saya dan suami saya memutuskan untuk kami ada ambil bagian di dalam madu ini. Dan ini sangat menarik ya,
Dan prinsip kami berbisnis, teman-teman semua adalah begini, ya. Apa yang saya tidak berani makan, saya tidak boleh jual. Ya, ini bicara tentang kemurnian produk, bicara juga tentang bahwa produk ini nggak abal-abal dan kualitasnya sangat tinggi. Dan saat ini Meliponic Honey sudah diekspor ke Amerika. Ya, sebentar lagi akan diekspor secara resmi juga tadi kan di Amazon Amerika, tapi sekarang juga nanti akan di Amazon Singapura. Ya, jadi produk ini memang kualitasnya adalah kualitas ekspor, ya. Jadi memang bukan abal-abal, karena dari dulu kalau ketika kami melakukan satu bisnis, kami mau memberi yang terbaik dengan produksi yang kualitas yang maksimal, seperti itu. Buat teman-teman yang juga mungkin pengen tahu sosial media saya ada di Inspirational Chef, ya. Ya, jadi bisa ngecek di situ, ya. Oke, mungkin kita mulai langsung dari screen aja, ya. Ya, boleh. Alright. Nah, boleh saya dibantu di screen yang kedua, ya. Satu perusahaan ataupun satu company, ya, kalau tidak punya visi yang jelas, maka mereka nggak lari kemana-mana. Itu sebabnya saya ingin berbagi tentang visi misi ini supaya kita sama-sama bisa melihat, ya. Jadi visi kami adalah perusahaan madu lebah tanpa sengat pilihan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, proses alami, dan produk yang murni, itu artinya tidak ada tambahan air gula dan segala macam, serta menjadi solusi produk herbal utama bagi kesehatan keluarga Indonesia maupun mancanegara. Ya, tadi saya sudah berbagi bahwa produk ini sudah diekspor. Ya, misinya menghasilkan madu murni tanpa tambahan bahan lainnya. Ya, kemudian peternakan di habitat asli, ya, di habitat asli lebah. Artinya ini memang kata peternakan ini agak rancu, ya. Kalau kita ngomong peternakan seringkali dipikir dikasih makan, ya, tapi tidak demikian dengan lebah kami. Jadi kami posisi tempat peternakannya itu, ya, peternakan itu berarti, ya, ada di pinggir hutan. Jadi lebahnya akan mencari makan secara natural dan biasanya bunga-bunga di hutan itu justru lebih bernutrisi, gitu, ya. Kemudian membangun UKM yang berkualitas ekspor. Lalu karena itu juga sudah terjadi, dan membangun jaringan distribusi seluruh Indonesia dan mancanegara, ya. Budaya kami, ya, yaitu berkualitas dan integritas. Artinya kami memegang teguh bahwa produk ini bukan tidak akan, kalaupun misalnya permintaan semakin banyak lalu kami toleransi dengan kualitas, itu tidak akan terjadi. Dan juga integritas, artinya apa yang kami sampaikan itu yang kami lakukan, ya, supaya kami ingin produk ini menjadi solusi dan orang meminum produk ini aman, gitu, ya. Tagline kami adalah 100% pure and natural, murni dan natural, ya. Ini yang visi dan misi daripada kami. Oke, saya akan membagikan sedikit apa sih perbedaan antara madu hutan dan madu melipon ini, ya. Ini perlu diketahui, ya. Madu hutan itu pertama kalau kita lihat di sini, ya, pertama kadar gulanya itu sangat berbeda jauh, ya. Hanya sekitar 10% maksimal daripada madu hutan biasa, ya. Madu hutan biasa ini yang biasa kita temukan di supermarket, ya, di pasar mungkin seperti itu yang sering dijual dan rasanya manis, ya. Bahkan ada juga yang pahit, ya. Ini yang membuat mereka berbeda. Kemudian, ya, kayak tadi ini poin kedua, ya, rasanya, ya. Di sana lebih asam. Dan melipon ini agak asam dan lebih encer. Jadi menjawab pertanyaan, mengapa madu ini lebih asam? Karena jawabannya sebenarnya tadi di sana bahwa memang dia kadar gulanya itu sangat rendah. Menariknya, baru saja kemarin atau 2 hari yang lalu kami menerima satu artikel dari research yang dilakukan oleh Australia, Dr. Mary Fletcher, yang berkata ternyata kadar gula yang ada di madu melipon ini namanya bukan sucrose, bukan maltose, bukan fructose seperti yang mereka perkirakan sebelumnya, seperti yang ada pada madu-madu biasa. Ini namanya terarolose, gitu, ya. Ini adalah jenis gula yang sangat unik dan sangat langka,
Nggak heran maka karena apa jenis gulanya berbeda, ini aman untuk para orang yang mengidap diabetes ya. Kami sendiri mengalami itu, mertua saya dua-duanya diabetes. Malah papa mertua saya sudah lepas obat glukopatnya ya, tapi memang makannya cukup lama karena kan ini pada dasarnya bukan obat, makanan superfood yang berkhasiat membantu sistem tubuh sehingga mereka jadi lebih cepat pulih gitu ya. Tentunya juga makannya bukan berarti makan madu ini terus sembarangan makan ya, nggak seperti itu. Oke. Lalu di sini mengapa madu ini sepertinya baru pertama kali didengar atau jarang sekali didengar ya? Karena kalau secara produksi madu, untuk madu biasa yang ada di Indonesia atau di pasaran, mereka tuh bisa 30-50 kilo setahun hasilnya. Makanya itu beredarnya kemana-mana gitu ya. Sedangkan madu ini hanya 1-2 kilo per sarang atau per koloni setahunnya. Jadi banyak petani-petani mungkin lebah seperti ini yang mereka akhirnya sudah habis dimakan di tempat aja gitu. Atau orang-orang lokal aja udah nggak keburu keluar di marketplace gitu ya. Nah beruntung kami adalah salah satu produsen terbesar saat ini di Indonesia. Ya, itu sebabnya kami bisa memproduksi lebah ini dalam jumlah yang cukup banyak karena memang koloninya banyak ya. Kemudian di sini ada sifatnya, sifat antibakterinya sangat tinggi ya, karena mengandung propolis ya. Kita tahu kalau dulu sering nggak ngalami ada yang propolis dijual seperti itu, lalu diteteskan untuk antibodi yang kuat ya. Nah madu ini kalau kita lihat dari fotonya sebelah kanan kan jenis sarangnya beda ya gambarnya ya. Sebelah kiri kan madu biasa. Nah, bulatan itu terbuat dari propolis. Jadi memang madu ini disimpan di dalam kantong propolis. Itu sebabnya membuat rasanya agak sedikit asam dan antioksidannya sangat tinggi gitu. Sedangkan madu biasa tentunya tergantung dari jenis bunganya. Nah, contohnya apa? Salah satu madu yang kita tahu sangat kita kenal tinggi antibakterinya Manuka, betul ya? Nah, Manuka ini adalah dari jenis lebah yang menyengat, sama seperti lebah yang lain, madu yang lain. Yang membuat berbeda adalah bunganya. Bunga Manuka ini yang antibakterinya tinggi. Jadi kalau tanpa bunga Manuka ini, maka madu ini akan menjadi madu biasa gitu. Tapi tentunya karena ini adalah produk yang import, sangat mahal harganya, padahal khasiatnya kita lebih bagus daripada Manuka ya. Itu ada data-data yang sudah kami lihat, antibakterinya bahkan lebih tinggi daripada Manuka ya. Dan secara harganya sangat ekonomis dibandingkan Manuka gitu. Jadi karena ini kembali kita mau menjadi solusi buat keluarga ya. Kemudian di sini adalah perbandingan daya tahan lebahnya. Nah, ini unik. Kalau lebah jenis ini karena memang banyak ada sarangnya sih mengandung antipropolis yang tinggi, lebah jenis ini lebih daya tahan tubuh ya. Lebah ini jauh lebih tinggi, sedangkan lebah yang biasa itu lebih gampang sakitnya lah atau kena hama ya. Lalu proses penyerbukan ya mungkin ini nggak terlalu penting ya, tapi ya jarak terbangnya memang lebih pendek jenis lebah ini dibandingkan yang lebah biasa ya. Tapi yang pasti bahwa lebah ini membunuh lebih banyak bakteri merugikan dibandingkan lebah yang bersengat ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Oke, berikutnya boleh Pak? Yep. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dulu supaya lebih aman ya. Iya, betul Bu. Oke. Oke, kita coba lihat dari atas ya. Pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Bu, ini ada salah satu pertanyaan juga, Bu. Ini nanya nih, kan saat ini saat pandemi nih. Nah, kalau liponin ini bisa meningkatkan imun kan nih? Oh, ya. Sangat bisa meningkatkan imun ya, karena ini superfood. Apa yang membuat superfood beda dengan makanan yang lain? Karena memang dia mengandung antioksidan yang tinggi. Ya, antioksidan itu memang didapatkan dari propolisnya itu tadi, dan tentu juga karena kadar gulanya juga sangat rendah ya. Kita tahu gula sebenarnya sangat tidak bagus buat tubuh, gitu ya. Bahkan gula itu disebut adalah another drugs atau narkoba yang lain, tapi orang nggak sadar, ya, tanda kutip gitu ya, karena maksudnya berbahaya buat tubuhnya itu gitu.
Ya, jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, rekan-rekan dari saya sendiri, saya dan suami kami sudah konsumsi selama 7 tahun, ya. Dan tadinya saya tuh paling sering kena radang, sering banget, ya. Anak-anak juga begitu, ya. Dan kami setiap hari mengkonsumsi madu dan juga bibretnya, ya. Memang bibret kita tidak akan bahas di sini. Dan kami jarang sekali sakit, ya. Dan kami tidak mengkonsumsi suplemen apapun loh ya saat ini. Kami hanya konsumsi itu aja karena kembali kami percaya pada produk natural gitu. Ya. Jadi itu situasinya. Kalau sampai kecapean dan lelah, biasanya kami cuma minum madunya. Besok pagi tuh udah langsung terasa badannya dan tanpa harus konsumsi obat. Kan enaknya begitu ya. Jadi badan kita juga ginjal kita juga tidak diberatkan dengan obat-obatan ya, karena ini produk natural, dia bukan obat. Jadi aman gitu. Oke, baik. Bu, terus ada pertanyaan juga nih Bu, tes keasliannya gimana ya Bu ya kalau madu ini nih, terutama untuk main tes madu. keaslian ya? Iya. Oke. Nah, ini satu pertanyaan yang sangat bagus ya buat rekan-rekan untuk diketahui. Madu sebetulnya, saya mau katakan sebetulnya, madu itu ketahuan aslinya atau tidak tuh hanya bisa dilakukan di lab. Ya. Nah, tapi masalahnya pemain-pemain madu yang nakal, ya, mereka sudah dapat triknya nih. Makanya dibuatlah segala sesuatu yang seolah-olah untuk membuktikan bahwa madu itu murni atau tidak. Ya, makanya ada yang kalau dikasih api nggak inilah, terus semut nggak dateng lah, ya kan banyak ya kita dengar. Lalu kalau dikasih air terus ada heksagonal segala macam, itu semua bisa dibuat. Kami baru mengerti itu ketika kami ada di bisnis permaduan. Gitu loh, ya. Saya cuma kasih pertanyaan, kalau semut tidak mau masuk, tidak mau makan madunya, apakah Anda mau makan madunya? Itu aja pertanyaan saya. Semut aja nggak mau gitu ya. Jadi jangan kita menjadi terlalu percaya, karena itu adalah teknik-teknik yang dilakukan secara marketing. Sayangnya itu yang dilakukan dan banyak orang-orang tidak mengerti, percaya gitu dengan hal itu. Karena para pemain-pemain yang memang punya cara berpikir berbeda, mereka tahu bahwa nggak mungkin dites, karena kalau dites di lab mahal kan begitu. Makanya mereka melakukan banyak hal untuk apapun gitu untuk membuat orang percaya. Ya, makanya nggak heran ada orang-orang diabetes begitu makan akhirnya ya malah tambah tinggi, malah tambah parah gitu, karena ya terkait dalam hal itu gitu ya. Nah, memang kalau ditanya punya kami bagaimana, kami ada tesnya ya, sudah ada kertas yang membuktikan tes itu, dan saya sangat setuju, suami saya juga suka bilang begini, kalau untuk makanan kesehatan Anda mesti tahu sumbernya dari mana. Ya, cari tahu sumbernya dari mana. Kalau ada satu perusahaan madu yang dia sendiri tidak punya peternakan misalnya ya, lalu tiba-tiba barangnya ada di mana-mana, mungkin buat saya itu ada sedikit pertanyaan yang dari mana sumbernya, ya. Jadi bisa mungkin Anda mengetahui sumbernya dari mana, baca background orang ini, integritasnya mereka, ini akan sangat membantu sih untuk kita tahu dari mana produk kita datang. Dan ini akan membangun confident bahwa produknya memang karena kita tahu orangnya, integritas orangnya, kita percaya produknya memang murni gitu. Nah, dari sisi kami sendiri, di slide yang tadi sebenarnya banyak sekali testimoni ya. Bisa dilihat, nanti kita akan share kembali di WhatsApp-nya. Jadi ini akan Anda bisa lihat apa yang alami sih saat mengkonsumsi madu ini. Oke, baik. Jadi ada sedikit pencerahan ya Bapak Ibu ya sama Ibu Desi. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga Bu. Nah, ini untuk tadi kan di awal sepertinya Ibu ada membahas mengenai diabetes ya, penderita diabetes ya. Ya. Ini cenderung aman atau gimana? Karena rasanya asam nih katanya. Dan anjuran yang tepatnya seperti apa? Dan buat anak-anak seperti apa gitu Bu? Oke, kalau anak-anak dianjurkan 1 sendok teh aja ya. Tapi diminumnya begitu aja ya, seperti makan obat maksudnya. Jadi nggak perlu dicampur dengan air, dan paling pantang adalah dicampur dengan air panas ya. Ini yang nggak boleh sama sekali karena itu sangat merusak nutrisinya ya. Kalau yang kita nonton iklan-iklan itu, gantilah madu Anda, gula Anda dengan madu. Pesan yang mereka sampaikan hanya satu, ganti. Tapi mereka tidak menyampaikan pesan yang lain bahwa nutrisinya itu akan rusak ya. Kalau madu itu murni, kalau madunya nggak murni ya kita nggak tahu deh ya, seperti itu.
Aman untuk diabetes, ya. Saya menyaksikan sendiri apa yang terjadi dengan mertua saya dan teman-teman yang lain juga yang juga ngalamin itu, mereka bilang bahwa mereka sekarang justru merasa lebih segar, ya. Tapi memang dalam jangka waktu yang cukup lama ya, karena kembali ini bukan obat, jadi bukan magic, makan ini langsung diabetes berhenti, bukan gitu ya. Semuanya ada prosesnya. Jadi yang saya tangkap ya, yang kami pelajari juga dari research, karena antioksidannya ini sangat tinggi dari madu ini, jadi dia tuh memperbaiki fungsi pankreas yang akhirnya insulinnya itu dinetralisir. Bukan netralisir, maksudnya jadi kadar insulinnya itu ditekan gitu loh. Itu yang terjadi. Mertua saya itu tadinya makan glukopat ya. Glukopat tuh obat diabetes ya. Sekarang sudah lepas ya. Sekitar mungkin sudah konsumsi sekitar 5 tahunan juga, 5-6 tahunan juga, tapi sekarang sudah lepas gitu. Mertua saya yang perempuan dulu gulanya tuh tinggi, bisa ke 400 ya. Sekarang sekitar 100-an lebih, stabil gitu. Itu kondisi yang saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri ya. Karena kembali produk ini murni ya, dan tadi gulanya ternyata jenis gulanya berbeda, makanya aman untuk para pengidap diabetes. Oke, dan ini kalau rasa asamnya sendiri Bu, ini aman buat orang yang mah Bu? Oke, setiap kondisi tubuh orang berbeda-beda, tapi kami punya kesaksian juga bahwa ada yang dia lumayan parah kondisi mahnya, malah sembuh. Kami juga awalnya tuh sempat kagetnya ya kembali situ, ini kan asam gitu ya, kok bisa? Tapi kemudian ketika kami lakukan riset, ternyata begini, mah rata-rata itu disebabkan oleh bakteri yang di usus. Bakteri di usus ini dia menggerogoti usus sehingga ada luka. Sedangkan madu ini antibakterinya sangat tinggi. Ya, maka ketika dikonsumsi ini malah melapisi dan dia perlahan memulihkan kondisi usus ya. Saya satu kali pernah mengalami begini, saya pikir saya ini ada mah. Jadi saya cek ke pas mesti check up, saya ke Malaysia waktu itu, sekalian nganterin mertua saya juga check up. Ketika saya melakukan endoskopi ya, mereka temukan usus saya itu bersih sekali. Polip aja nggak ada gitu loh. Dan saya mulai ngedong gitu, oh ternyata ini yang dilakukan gitu. Ya. Tapi kembali setiap orang tentunya kondisinya itu berbeda-beda. Saran saya minta mereka coba terlebih dahulu. Ya, mungkin coba dalam 1 minggu untuk mencoba, karena kalau 1 hari mencobanya saya rasa terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan ya. Tapi kalau dalam 1 minggu akhirnya mulai kelihatan kan apa yang mereka rasakan seperti itu gitu. Tapi apakah ada yang tidak kuat? Ya ada juga ya, karena kembali kondisi setiap orang kesehatannya berbeda-beda. Ya. Oke, baik. Ya, menarik ya Bapak Ibu, ini apa yang kita mau konsumsi ini kan madu yang ini tagline-nya juga murni ya, dan benar-benar ini dari alam ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman ini kita buka saja ya Bu, pertanyaannya nggak apa-apa, saya untuk semuanya saya buka untuk pertanyaannya secara live saja. Boleh. Ya, chat supaya di langsung. Ini ada beberapa yang mungkin kita jawab dulu aja Pak. Oh iya, oke, belum. Supaya ini ya. Oke Pak, oke, anyway di screen-nya nggak gitu jelas ya, nanti dikirim aja. Ya, siap. Oke, tadi rasa asam sudah disampaikan ya, bahwa karena kandungan propolis yang ada dari Bapak Chen, ya Bapak atau Ibu Chen ya, pokoknya dari Chen ya. Kemudian cara mengkonsumsi madu yang benar, dari pengalaman kami ada yang mengkonsumsi dengan perut kosong ya, tapi ada juga yang sebelum tidur mereka konsumsi. Tapi kembali kondisi orang berbeda-beda. Tapi kami pernah mengalami salah satu orang wartawan dari China, waktu itu mereka datang. Dan wartawan ini orangnya susah tidur, sangat susah tidur ya, insomnia. Lalu dia konsumsi, keesokan paginya dengan excited, dengan semangat dia cerita, saya tidur nyenyak sekali katanya. Kami juga heran karena mestinya madu ya. Tapi ternyata madu ini antioksidan yang tinggi, jadi dia menghasilkan hormon melatonin ya, jadi orang tuh lebih gampang tidur. Belum lama ini saya juga mendapat kesaksian, testimoni dari seorang teman yang mengkonsumsi juga, sama masanya kurang bisa tidur juga, malah terbantu dengan madu ini.
Oke, kadaluarsa madu itu amannya berapa lama? Ya, mengapa madu itu dapat mengkristal? Oke, madu sebetulnya tidak ada kadaluarsanya, tapi secara pemerintah butuh itu, gitu ya. Itu sebabnya kalau dari pemerintah itu dia taruh 5 tahun untuk kadaluarsanya. Ya, mengapa saya bilang madu itu tidak ada kadaluarsa? Belum lama ini kami mendapat berita ya ada madu yang ditemukan di Mesir udah ribuan tahun dan itu tetap bisa dimakan ya karena itu memang murni gitu ya. Lalu mengapa mengental mengkristal itu banyak faktor. Pertama tentunya kemungkinannya adalah satu memang ada gula ya yang ditambahkan air gula yang ditambahkan. Kedua atau mungkin jenis bunganya ya. Bunga-bunga tertentu itu dia bisa mengkristal gitu ya di dalam lebah. Nah caranya tahu mana yang murni atau tidak. Kalau mengkristal katakan saya punya botol ini ya, lalu di bawahnya mengkristal ya. Saya ambil satu wadah, mumpung ada begini deh ya, langsung ya, satu wadah saya kasih air hangat, katakan segini, lalu saya masukkan ya. Nah di situ kalau dia kristalnya itu menghilang, itu artinya murni. Ya, ini informasi yang kami dapatkan, kami juga sudah praktekkan. Tapi kalau kristalnya tidak hilang, artinya itu adalah tambahan air gula. Ya, itu salah satu caranya untuk ngetesnya. Ya, kemudian rheumatoid arthritis. Wah, saya ini kalau bahasa begitu nggak ngerti nih. Ya kan, ini apa? Autoimun ya. Ya, karena kemarin kayaknya ada sempat ngebahas tentang ini deh. Ya, saya nggak bisa menjawab itu ya Ibu, karena saya juga nggak mau sok tahu. Ya. Kalau saya nggak tahu, saya akan jawab nggak tahu. Mungkin Anda bisa bertanya pada teman-teman yang mungkin mengalami autoimun ya. Tapi yang pasti baru kemarin ya, Anda bisa cek di Keisha Yamamoto adalah survivor autoimun. Dia cerita gitu. Bahwa dia mengalami banyak sekali khasiat dan ada juga yang testimoni autoimun dia ngalamin luar biasa fungsinya ya khasiatnya ketika mencoba madu ini gitu. Adakah manfaat madu bagi kecantikan? Oh ya. Saya beberapa kali dan beberapa teman juga kalau malam kita nggak pakai masker kita kasih madu ya. Menarik sekali efeknya. Jadi begitu dipakai kan sepertinya menempel, lengket gitu ya. Saya tunggu kira-kira beberapa waktu, lalu kemudian dibilas dengan air. Tapi ketika dibilas dengan air, efek lengketnya itu hilang. Artinya apa? Dia menyerapnya begitu luar biasa ke dalam kulit. Ya. Jadi tidak ada efek lengket dan Anda bisa merasakan kencang gitu wajahnya ya. Dan of course kita tahu madu itu bagian penting ya. Produk natural itu adalah bagian yang penting juga untuk kecantikan. Dari dalam karena dia adalah superfood, yang dari luar ya efeknya juga seperti itu. Dan kecantikan yang lain apa? Jerawat. Cobain aja kalau ada yang jerawat. Ya. Ditotolin deh, pasti karena jerawat itu kan bakteri ya. Jadi ditotolin pasti Anda langsung bisa merasakan secara rutin dipakai akan perlahan-lahan jerawatnya itu mengempes ya. Dan kalau kita rutin lakukan itu akan khasiatnya akan luar biasa tanpa harus menggunakan obat. Ya, teman saya malah cacar air. Teman saya asli ya. Saya nggak minta dia testimoni, tapi karena dia sering mendengar saya bicara tentang madu ini, jadi anaknya kena cacar air, anaknya duluan kena cacar air, lalu dia ketepak. Anaknya dikasih antibiotik oleh dokter dan dikasih salep. Nah, dia mendengar saya tentang madu, akhirnya dia bilang, saya mau coba ah. Jadi dia memakai madu di mukanya dan dia meminum B-Bread ataupun superfood royal jelly ya, royal jelly-nya dari jenis lebah ini, tapi bentuknya seperti pollen. Dan dia lebih cepat sembuh daripada anaknya, padahal dia kena belakangan. Ya, jadi tentunya itu berguna untuk efek kecantikan. Bu, sekarang madu marak dengan manfaat tambahan seperti pendukung diet meliput ini apakah aman? Oh iya. Tentunya untuk orang yang diet kan mereka biasanya salah satu faktor untuk diet itu adalah mengurangi gula ya. Jadi
dengan mengurangi gula, artinya ya kita harus menggunakan pengganti gula ya. Karena kan yang namanya diet itu tidak akan bisa sustain, tidak akan bisa bertahan kalau kita harus merubah pola makan kita langsung berat gitu. Yang ada turun 7 kilo, tapi dalam waktu 1 bulan naik lagi 9 kilo. Karena tidak sustain gitu ya. Tapi kalau kita mencoba mengubah gaya hidup kita menggantikan gula, ya saya juga melakukan itu. Contoh ya, katakan kalau masakan Thailand kan suka ada sausnya, misalnya salad sapi ya, Thai beef salad misalnya kan, biasa kan pakai kecap ikan, pakai jeruk lemon, lalu gulanya seabrak-abrak untuk menetralisir rasa ini. Nah saya gantikan dengan madu, jadi nggak ada gula sama sekali. Lalu saya bikin cheesecake ya, saya nggak pakai gula, saya pakai madu. Jadi makannya juga tanpa merasa guilty, tidak perlu ada kalori tambahan ya. Nah, untuk resep-resep nanti kalau diperlukan nanti tinggal info aja ya. Kita akan bantu dengan memberi resep-resep yang menggunakan madu melipon ini ya. Tapi tentunya ini tidak dimasak ya. Karena kan kembali akan merusak nutrisinya. Tapi tekniknya sudah kita lakukan untuk memaksimalkan makanan ini menjadi superfood dan menjadikan madu ini obat buat tubuh ya. Makanan itu menjadi obat buat tubuh karena kalau tidak kita harus makan obat jadi makanan kita ya. Tentunya tidak ada yang mau seperti itu. Dari sekian banyak jenis madu yang di pasaran, bagaimana cara paling cepat tepat memilih jenis madu yang bagus? Yang tadi udah terjawab ya. Saya cuma kembali, Anda harus tahu sumbernya dari mana. Gitu. Karena setelah kami ada di bisnis madu, kami akhirnya baru tahu juga, oh ternyata banyak yang begini, banyak begitu ya. Kembali prinsip kami di dalam berbisnis adalah kalau saya nggak berani makan, saya nggak berani jual ya, karena kami percaya mungkin itu terkesannya bombastis ya, tapi saya tuh percaya begini, buat tanggung jawab saya tuh ke Tuhan gitu ya. Kalau saya hanya melakukan apapun karena uang, satu kali itu diambil sudah saya selesai. Jawabnya lebih susah di sono gitu ya. Jadi saya nggak mau ya kan. Jadi saya santai-santai aja ngejalaninnya dengan benar gitu ya. Makanya ini saya harapkan teman-teman juga punya spirit yang sama ketika kita berbisnis ya, supaya kita sama-sama menikmati rezekinya yang halal gitu, bukan dengan cara yang aneh-aneh. Oke. Baik Bu, ini terakhir mungkin karena ini juga mau habis ya, masih ada waktu. Pertanyaan adalah kandungan propolis yang ada di melipon ini fungsinya sama nggak Bu dengan madu-madu sebelumnya nih? Kandungan propolis di madu melipon ini gimana, sorry? Kan ada kandungan propolis yang biasa buat penyembuhan luka lebih cepat. Ya. Nah, kalau di melipon ini sama ya Bu ya berarti ya Bu? Ya, kami punya pengalaman ya. Jadi sopir saya dia tabrakan, jatuh. Jadi di sininya habis ya. Agak berair seperti itu ya. Lalu kami kemudian meminta beliau, kamu kasih deh olesan madu gitu ya. Dan menariknya sopir saya ini ternyata dia cukup cerdas, lalu dia sendiri membandingkan. Sebelah sini dia kasih madu, sebelah sini dia nggak kasih madu. Lalu dalam beberapa hari cepat sekali kering, lalu dia datang kepada saya, lalu dia bilang, Bu, lihat deh bedanya. Ya, saya bilang cerdas juga kamu ya. Dia lakukan itu, dan menariknya justru yang dipakai, kelihatan sekali perbaikan selnya itu jauh lebih mulus ya, dibandingkan yang tidak dipakai. Gitu loh ya, karena kembali kan itu antibakteri ya, jadi itu sangat bagus, anti-inflamasi juga, jadi ya sangat berguna. Oke, baik Bu, terakhir nih, jangan ada lagi ya. Ini karena belum promosi nih. Apakah ada bahan masakan yang tidak aman dicampur madu nih Bu? Saya rasa segala macam makanan, masakan yang murni itu tidak akan ada masalah dengan madu. Ya, jadi bahan masakan apa yang ya enggak sih ya selagi itu murni ya. Kalau nggak murni jangankan dicampur dengan madu, dengan apapun juga tetap nggak aman gitu ya. Cuma lebih baik berhati-hati. Saya lebih consider ke alat masak aja ya. Alat masak yang kita pakai aja yang saya lebih sarankan hati-hati ya. Contohnya misalnya mengandung aluminium tinggi ya. Tentunya aluminium itu dia larut ya, kadang suka larut. Nah, metalnya tuh cukup tinggi. Jadi kalau itu yang dipakai, jadi ya efeknya kita makan metal gitu. Jadi itu urusannya bukan makanan natural, tapi lebih ke alat masak, itu aja sih. Oke, baik.
Baik, terima kasih Bu Desi. Nah, Sama-sama. Iya, sekarang saya mempromosikan nih produknya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di samping kanan saya, lihat ada produknya ya, ada madu melipon ini, ya kan. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan produknya sekali lagi di aplikasi outlets.id, ya. Harganya murah ya, karena kalau dibandingkan dengan manfaatnya tadi, ini harganya jadi lebih murah ya. Satuannya, ya, satuannya ini yang 250 mili, ini harganya 250.000, ya. Dengan aplikasi Outlet ID ini sudah dapat voucher 25.000, ya. Plus tambahan lagi potensi cashback-nya 20.000, ya. Jadi Bapak Ibu segera ya, ini sudah ada di aplikasi outlet.id. Nah, kemudian kalau mau lebih murah lagi, Bapak Ibu bisa langsung 20 biji, banyak. Sekalian buat bagi-bagi ya. Harganya jauh lebih murah. Ya, harganya menjadi 200.000. Kalau ada 250.000, kalau beli 20 jadi murah. Cuman 200.000. Nah, saya tambahkan satu hal lagi, boleh? mohon maaf ya, sebelum saya lupa ya. Bapak Ibu sekalian, salah satu baru muncul aja, salah satu cara mengindikasi gitu ya bahwa madu itu murni atau tidak sederhana ya. Pertama, bahwa madu murni ya itu rasa tidak akan selalu sama, warna juga tidak akan selalu sama ya, karena dipanennya dengan waktu yang berbeda dan mungkin juga lokasi berbeda. Jadi jangan heran kalau misalnya ada kadang dia agak sedikit pahitnya, lalu dia warnanya mungkin lebih terang atau juga itu aman gitu ya. Justru karena bukan pabrikan dan tidak diproses dan istilahnya adalah rohani ya, madu mentah. Ini salah satu yang bisa Anda pelajari ya. Nah, kenapa saya mesti sampaikan ini? Karena banyak yang akhirnya mungkin nggak ngedong ketika beli, kenapa kok ini kok rasanya beda? Kenapa ini ya? Karena ini murni ya, jadi nggak heran itu akan terjadi itulah ya. Jadi tolong ditangkap informasi ini. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi sekali lagi ya, dapatkan untuk madu melipon ini hanya di outlets.id. Saya mengucapkan terima kasih buat Bu Desi atas informasinya dan buat sahabat semuanya, Bapak Ibu yang sudah gabung dengan Zoom meetingnya Outlet.id. Terima kasih, sampai jumpa kembali di Rabu depan ya, 14.30 dengan materi dan hal yang berbeda. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.